Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari pelajaran kita membaca kitab Salasatul Usul, 3 landasan pokok di dalam beragama, karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, sebelum kita lanjut, kemarin ada yang luputnya tentang dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Saya baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata beliau, dan dalil tentang syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Ya, azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, teramat besar baginya penderitaan yang kalian derita. Ini dari sifatnya, cirinya. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat atas kalian, ya, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau rauf lagi rahim, penyayang. Taib. Iya, ini dalil tentang syahadat Muhammad, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini disebutkannya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Iya, dari diri kalian sendiri. Iya, artinya dari diri kalian sendiri artinya kalian kenal nasabnya. Ya, kalian tahu keturunannya dari mana. Ya, kalian tahu bagaimana kejujurannya. Ya. Kalian mengetahui bagaimana dari kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenal nasabnya jelas. Ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya. Sangat berat baginya terhadap apa yang diderita oleh kalian. Iya. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat sangat kasihan, sangat berat ketika umatnya itu berada dalam kesesatan, ya, berpaling dari jalan yang lurus, ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat berat.
harisun alaikum, bersemangat atas kalian. Maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kalau umatnya itu mendapat hidayah, ya, mengikuti dari jalannya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dijelaskan, ya, bagaimana bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat beliau ketika ada anak muda Yahudi yang sedang sakit di saat sakaratul maut, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, ingin mengajaknya masuk ke dalam Islam. Ya, ketika Nabi SAW mendatanginya, maka pemuda ini menoleh kepada ayahnya, pada orang tuanya. Ya, maka kata orang tua si Yahudi ini, "Ati Abul Qasim," taati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka anak muda ini bersyahadat dan dia meninggal di atas keislaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari api neraka. Ya, ini menunjukkan apa? Semangat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, pada umatnya. Taib, bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang-orang beriman, ya, beliau sangat merahmati, sangat menyayangi. Ya. Taib. Saking beliau menyayangi, ya, beliau sangat menginginkan dari keluarga-keluarganya, dari pamannya, ingin mengajaknya masuk ke dalam Islam. Ya. Itu semua menunjukkan bagaimana raufnya, rahimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Taib. Kita telah baca kemarin, ya, dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, ta'atuhu fima amarah. Ya, jadi apa makna dari bersyahadat? Ya, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ya, apa maksudnya? Artinya ta'atuhu fima amarah. Kita mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tasdiquhu fima akhbara. Membenarkannya apa yang beliau bawa, apa yang beliau khabarkan. Ya, wajitinabu manaha anhu wa zajar, dan menjauhi, meninggalkan apa yang beliau larang, apa yang beliau larang. Wa alla yu'badallahu illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Itu dari keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, terdapat dari makna syahadat Muhammad Rasulullah ini bahwasanya agama itu dibangun di atas apa? Perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan. Ya, beda sebagian manusia, ya, saat ini kebanyakan orang fokus pada perintah-perintah. Mereka banyak membaca dari fadailul a'mal, keutamaan beramal, tapi dari sisi lain melupakan bahwasanya dalam syariat itu ada juga larangan-larangan yang mesti harus ditinggalkan. Taib. Sekarang kita masuk di yang berikutnya. Jadi itu dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi sudah selesai, ya. Jadi sekarang kita masih di pembahasan apa? Rukun Islam yang 5. Ya. Jadi kemarin kan kita sebutkan di dalam Islam ada 3 jenjang. Ya. Jenjang yang pertama Islam itu sendiri, jenjang yang kedua adalah keimanan, dan jenjang yang ketiga adalah ihsan. Nah, sekarang kita masih di arkan al-khamsah, rukun yang 5 dari keislaman. Yang pertama syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, telah kita dengarkan tadi dalilnya. Kemudian ini sekarang beliau rahimahullah taala akan sebutkan tentang dalil salat dan zakat. Baik, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-muallif wa dalilus salati wa zakati wa tafsirut tauhidi qauluhu ta'ala
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Baik, barakallahu fiik. Kata beliau rahimahullahu taala, ini sudah masuk di rukun yang kedua ya dari rukun Islam. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsir at-tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Iya. Kata beliau, dan dalil tentang salat, zakat beserta tafsir dari tauhid. Ya, ingat ya, beliau ulangi lagi tentang tauhid. Dan tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di surah Al-Bayyinah, ya, yang kebanyakan kita menghafalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru," dan mereka tidaklah diperintah. Ya, terdapat bahwasanya agama itu dibangun di atas perintah, ya. Mereka tidaklah diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan agama ini kepadanya. Ya. Hunafa dalam keadaan apa? Hanif. Ya, sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Hanif ya dari artinya al-mail. Dia condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Wa yuqimus salata, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, ya, itulah agama yang lurus. Jadi sini disebutkan tentang apa? Perintah salat, ya. Jadi wa yuqimus salata di sini apa namanya? Ikut ke umiru. Wa ma umiru illa liya'budu. Ikut ke ya'budu ya. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah, dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka salat. Ya. Nah, ini dalil bahwasanya salat itu adalah rukun dari rukun Islam. Kemudian di sini perlu ditambih juga. Perhatikan kata yuqimus shalah. Ya, jadi ada kata iqamah, menegakkan salat. Jadi salat itu bukan sekadar dikerjakan begitu saja, bukan. Tapi di situ terkandung di dalamnya ada hal yang harus kita persiapkan. Karena ini sesuatu yang mau ditegakkan. Makanya ya, di dalam Al-Qur'an itu kalau bahasa salat selalu apa? Aqimus shalah, tegakkan salat. Wal muqiminas shalah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Bahasa lainnya ala salatihim daimin, atau ala salatihim daimun, terhadap salat-salat mereka terus menerus, ya. Ayat yang lain dikatakan ala salatihim yuhafizun, terhadap salatnya mereka sangat menjaga. Menunjukkan apa? Salat itu, mengerjakan salat itu harus kita datangkan apa? Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Ya, kita menjaga dari waktu-waktunya. Ya, bukan sekedar dikerjakan, tapi perlu apa? Mujahadah, perhatian terhadapnya. Ya, makanya didatangkan dengan apa? Iqamah, menegakkan. Ya, ada hal yang harus dijaga. Ya, makanya datang nas ayat dari Al-Qur'an, ya, celaan terhadap orang-orang yang apa? Lalai dari salatnya. Ya. Orang ini salat tapi dikatakan celaka.
Ya, karena dia tidak apa? Karena dia lalai dari salatnya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Ya, orang yang salat celaka. Yang mana itu? Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ya, dan dimaklumi ya tentang perkara salat ini. Ya. Siapa yang tahu apa itu salat? Ya, ditahu ya, biasa dikerjakan. Tapi apa definisinya? Ya, dia adalah ucapan dan perbuatan. Ya, at-ta'abbudu lillah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ataupun ucapan, ya kan? Karena dalam salat itu niatnya kita beribadah kepada Allah, ada gerakan, ya, dan ada apa? Ucapan, ya. Di atas keadaan tertentu. Jadi ada gerakan khususnya yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Nah, itu yang didefinisikan oleh para ulama terkait tentang salat. Taib. Dan juga yang ingin saya ingatkan di sini terkait tentang masalah salat, ya, dari hal yang penting diketahui bahwasanya salat ini adalah tiang dari agama. Tiang dari agama. Jadi orang yang meninggalkan salatnya atau dia lalai dari salatnya, nah ini berada di bahaya yang sangat bahaya, ya. Iya. Kenapa dikatakan bahaya? Karena ya, ada ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat, baik itu malas. Yang pertama, orang yang meninggalkan salat dalam keadaan mengingkari kewajibannya, itu jelas dihukumnya apa? Kufur, keluar dari Islam. Ya. Bagaimana kalau orang meninggalkan salat karena malas? Meninggalkan salat karena malas. Ya, nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tapi yang benarnya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menganggap ini juga kafir. Ya, oleh karena itu perkara salat bukan perkara yang sembarangan, ya. Bukan perkara yang sembarangan. Makanya penduduk neraka ketika ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian berada dalam neraka yang menyala-nyala? Jawaban pertama mereka adalah, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulunya adalah orang-orang yang tidak menunaikan salat. Jawaban pertamanya, ya, mereka dulunya adalah orang-orang yang tidak menunaikan salat. Iya, dan telah datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la hadza fil islami liman taraka as-salata. Tidak ada bagiannya dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak ada bagiannya dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Dan dikatakan oleh Abdullah bin Syakik rahimahullah taala, kata beliau, lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufur illa shalah. Saya tidak melihat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memandang sesuatu dari amalan itu yang jika ditinggalkan orangnya kufur kecuali dari amalan salat. Ya, jadi tidak ada sesuatu amalan dalam Islam yang jika ditinggalkan pelakunya kufur melebihi daripada apa? Salat. Ya. Oleh karena itu, salat adalah tiang dari agama ini. Taib. Kemudian disebutkan di sini tentang zakat. Ya, tentang kewajiban apa? Berzakat. Ya, kewajiban berzakat itu pada 4 hal, ya, sebagaimana yang dimaklumi dalam buku-buku fikih. Apa zakat yang wajib pada 4 itu? Yang pertama pada harta. Atau yang semakna dengannya. Pada harta maksudnya emas dan perak. Emas dan perak. Semakna dengannya apa? Uang. Ya, uang. Ini kewajiban.
Adapun rinciannya kapan dikeluarkan, bagaimana bentuk pengeluarannya, berapa, itu dibahas dalam fikih ya. Kemudian dari zakat yang wajib yaitu pada hewan ternak. Dan hewan ternak itu disebutkan ada 3 ya. Unta, sapi, dan kambing. Ya. Kemudian yang ketiga dari kewajiban zakat, ya masuk di dalamnya zakat hasil bumi. Ya, zakat hasil bumi. Dan yang keempat, zakat perniagaan. Taib. Dan diikutkan juga di dalamnya, sebagaimana yang dimaklumi, adalah zakat apa? Yang wajib. Yang Ramadan itu. Ya, zakat fitrah. Jelas ini ya? Ini terkait tentang kewajiban zakat. Ya, dari hikmah kenapa syariat memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, itu disebutkan dalam hadits ya, untuk mensucikan jiwa. Ya, dari kekikiran, kebakhilan, untuk mensucikan harta. Ya. Kemudian juga untuk memenuhi hajat kaum muslimin, membantu orang-orang yang lemah, membantu fakir miskin, dan selainnya dari hikmah di balik zakat tersebut. Kemudian di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Ya, itulah agama yang lurus. Taib. Wa dalilus siyami. Ini rukun yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Ya, kan syahadatain, salat, zakat, dan puasa. Wa dalilus siyami, dalil tentang puasa ini dimaklumi ya, biasa kita dengar. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Jadi ada kata kutiba di situ. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, agar supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Taib. Jadi di sini Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, ini terdapat pelajaran bahwasanya umat-umat sebelum umat Islam mereka juga disyariatkan untuk berpuasa. Ya. Dan di sini juga terdapat hiburan kepada umat Islam. Ya, mungkin ada yang menganggap puasa ini adalah hal yang meletihkan. Ya, orang bisa terzolimi karena tidak makan, menahan sesuatu yang asalnya halal menjadi haram. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tasliyah, hiburan kepada umat Islam. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Hanya saja ya syariat puasanya berbeda ya. Ya, syariat, metode dengan kita, dengan umat sebelumnya berbeda. Baik, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kemudian wa dalilul haji. Dalil tentang haji. Ini rukun Islam yang kelima, yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagi manusia itu melakukan haji ke Baitullah. Ya, menunaikan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kaya dari alam ini. Ya. Taib. Ini dalil tentang haji ya.
Saya kira ini jelas ya terkait tentang rukun dari rukun Islam yang 5. Telah kita sebutkan dalil-dalilnya. Taib. Masuk di al-martabah ats-tsaniyah. Coba dibaca lagi. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-martabatu ats-tsaniyah al-imanu wa huwa bid'u wa sab'una syu'bah fa'laha qawlu la ilaha illallah wa danaha imatatun al-ladha an tariq imatatul adha at-tariq Anit anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman warkanuhu sittah wa arkanuhu sittah an tu'minu billah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa dalilu ala hadhihi al arkani sittah qawluhu ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa dalilul qadar qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar al-martabat. Baik. Barakallahu fiik. Al-martabatu tsaniyah, kata beliau jenjang yang kedua. Nah, ini sudah masuk jenjang yang kedua di dalam Islam. Ya, telah saya sebutkan tadi ya, 3 jenjang. Yang pertama, jenjang Islam itu sendiri. Ya, jenjang Islam itu telah kita jelaskan tentang rukun-rukun Islam beserta dalilnya. Nah, sekarang masuk di pembahasan iman. Ya. Kata beliau tingkatan yang kedua adalah al-iman. Ya, apa itu al-iman? Iman itu secara bahasa, sebelum kita baca lanjut. Ya, iman secara bahasa artinya at-tasdiqu al-jazim. Ya. Bisa juga kita katakan al-iqrar. Pembenaran. Ya, pembenaran. Nah, itu secara bahasa. Ya. Dan secara istilah, iman itu ada 2 definisinya. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Ya. Iman yang bermakna umum itu sama definisinya dengan Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau kita katakan sama dengan Islam, ya kemarin telah kita jelaskan ya tentang iman, apa Islam dan iman. Jadi di dalam Islam, sebelum lanjut, di dalam Islam ada 3 jenjang. Jenjang yang pertama adalah Islam itu sendiri, kemudian jenjang yang kedua adalah keimanan, kemudian jenjang yang ketiga adalah ihsan. Iya, adalah jenjang ihsan. 3 jenjang. Jadi kemarin telah kita jelaskan, kalau seseorang sudah berislam, belum tentu dia dikatakan iman dan ihsan. Tapi kalau seorang sudah masuk di jenjang keimanan, itu sudah pasti dia dikatakan Islam. Tapi belum tentu apa? Ihsan. Tapi kalau orang sudah masuk di jenjang ihsan, itu sudah pasti apa? Islam dan iman. Di penjelasan ini berarti dibedakan antara Islam dan apa? Iman. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan apa? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, saya telah beriman. Iya. Allah tegur, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum."
Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan, kalian baru Islam. Ya, walam yadkhulil imanu fi qulubikum. Keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, di sini dalam ayat ini apa? Dibedakan antara Islam dan iman. Ya, menunjukkan berbeda. Tapi definisi yang kita sebutkan tadi, definisi umum dari iman adalah apa? Sama dengan Islam, yaitu agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bertentangan? Jawabannya tidak. Karena di sana ada istilah para ulama dikatakan apa? Idza jatama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Iya. Iman dan Islam, perhatikan ini ya, supaya tidak bingung. Iman dan Islam, atau Islam dan iman, ketika bergandengan dalam nas, dalam ayat, misalnya disebutkan secara bersamaan, antara Islam dan iman, kaidahnya, idza jitama'a, kalau berkumpul Islam dan iman, berbeda maknanya. Kalau disebutkan secara bersamaan. Paham ini? Apa maknanya? Kalau Islam, berarti amalan-amalan zahir, yang dibenarkan oleh amalan batin, yang disertai dengan amalan batin yang membenarkan amalan zahir. Kalau iman, sebaliknya, amalan-amalan batin yang disertai dengan amalan zahir yang membenarkan dari amalan batin tersebut. Pahamin atau bingung? Coba yang di belakang, ulang. Siapa yang bisa ulang? Jangan sampai manggu-manggu saja. Ya, Pak Imam. Coba diulang. Jadi kita sebutkan Islam dan iman ketika dalam nas bersamaan bergandengan itu beda apanya? Beda maknanya. Kalau Islam berarti apa? Ya. Ya, taib. Amalan-amalan zahir. Itulah rukun Islam yang 5. Terus taib, yang disertai dengan amalan batin. Jelas ini ya? Jadi harus amalan zahir dulu. Menegakkan sholat, zakat, ya kan? Tapi harus apa? Disertai amalan batin. Harus ada amalan batin yang mengatakan sholat itu wajib. Ya. Jangan melakukan sholat tapi mengingkari kewajiban sholat. Jelas ya? Taib. Jadi disertai amalan batin yang membenarkan dari yang zahir. Itu kalau Islam. Kalau iman? Ya, amalan-amalan batin. Maksudnya apa? Itu rukun-rukun iman itu. Yang 6 yang kita akan sebutkan. Ya, yang disertai dengan apa? Amalan zahir yang membenarkan dari amalan batin itu. Jadi tidak cukup seseorang saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap para malaikat, kitab-kitab, rasul. Tapi dia tidak beramal. Dia hanya santai-santai, tidak sholat. Ya, apakah ini benar keimanannya? Tidak. Ya. Tidak benar. Ya, jadi harus apa? Dua-duanya bergandengan. Maka saya ulang ya, ketika bersamaan disebutkan, maka Islam dan iman beda maknanya. Islam amalan zahir, kalau iman amalan batin. Ya sini. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, datang ayat misalnya atau hadis disebutkan tentang Islam saja, maka Islam ini mencakup apa? Iman juga. Sebaliknya datang nas menjelaskan tentang keimanan. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di situ mencakup juga Islam itu sendiri. Itu kaidah apa? Idza jitama'a iftaraqa. Kalau bergandengan iftaraqa, beda maknanya. Ya. Wa in iftaraqa, kalau terpisah ijtama'a, sama maknanya. Bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang iman memiliki 2 definisi. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Yang umum ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti sama dengan apa ini? Sama dengan Islam. Iya. Iya. Kalau iman secara khusus, definisinya apa? Nah, itu yang kita kenal ya. Qaulun bil lisan. Ya kan? Wa'tiqadun. Apa? Bil janan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan.
Ya, iman itu definisinya secara khusus adalah keyakinan-keyakinan, ya, atau qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. I'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati disertai dengan amalan-amalan zahir, amalan anggota tubuh. Jadi 3 ya definisi dari keimanan. Harus ada keyakinan dalam hati, kemudian terucap dengan lisan, dan diamalkan oleh apa? Jawarih, anggota tubuh. Bisa difahami ini? Tayyib, barakallahu fikum. Itu iman. Nah, sekarang kita lihat. Jadi saya sebutkan tadi definisi iman, keyakinan hati, ucapan lisan, dan apa? Perbuatan, amalan zahir, anggota tubuh. Nah, sekarang lihat. Apa itu iman? Kata beliau, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Ya. Iman itu memiliki 70 cabang. Ya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalanan. Taib. Terus wal haya'u syu'batun minal iman. Sementara rasa malu itu cabang dari keimanan. Coba kita lihat ini. Jadi Syekh di sini penulis rahimahullah taala tidak langsung dikatakan iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, i'tiqadun bil janan, diyakini dalam hati dan diamalkan dengan anggota tubuh, tidak. Beliau bahasakan apa? Memiliki 70 cabang. Riwayat hadis lain dikatakan sittuna syu'bah, 60 cabang. Yang paling tingginya dari keimanan ini, dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Saya mau tanya, Syekh di sini katakan ucapan la ilaha illallah. Ini amalan apa? Amalan apa? Lisan. Paham ini? Amalan lisan. Yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Amalan apa? Anggota tubuh. Paham ini? Baik. Yang ketiga, haya, rasa malu bagian dari keimanan. Ini apa? Rasa malu itu amalan apa? Hati. Berarti berapa? 3. Paham ini? Baik. Jadi itu kesimpulannya ya. Keimanan adalah keyakinan. Ya, keyakinan dalam hati. Kemudian qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, dan dibenarkan atau dikerjakan oleh jawari. Harus ada 3 ini. Ya. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, belum bisa dikatakan sebagai iman. Jelas ya? Taib. Sekarang wa arkanuhu sittatun. Sekarang rukun iman. Ya, ada 6. Ini biasa kita dengar ya. Ya, rukun iman yang 6. Yang pertama adalah antu minabillah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dicatat ya. Ya, jadi yang pertama dari rukun keimanan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terkandung di dalamnya 4 perkara. Ya. Orang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus terkandung di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, dia wajib mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu-ilmu wajib ya yang harus diketahui. Yang kedua, dari keharusannya dia beriman kepada Allah, dia harus mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah Allah? Yunus.
Apa itu rububiyah Allah? Kalau yang di belakang itu sering ditanya ya. Karena biasanya itu takut. Apa itu tentang rububiyah? Jadi kita wajib beriman kepada Allah, mengimani tentang rububiyahnya. Apa maksudnya rububiyahnya? Hah? Yang tinggal di sini kalau tidak tahu harus berdiri ini ya nanti. Sampingnya. Amin, amin. Apa itu rububiyah Allah? Hah? Bagaimana caranya ini antum? Taib. Siapa yang tahu? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya. Ahsantum. Jadi beriman terhadap rububiyah Allah artinya kita wajib mengimani bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam ini. Itu terkait tentang tauhid rububiyah. Bahasa lainnya kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Ya. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, beriman kepada Allah dari sisi uluhiyahnya. Kita harus mengimani dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak diibadahi, tidak boleh kepada selainnya. Dan yang keempat, beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang indah. Ya, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi itu empat terkait tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa malaikatihi, beriman terhadap malaikat-malaikatnya. Ya, beriman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu terkandung juga di dalamnya empat perkara yang wajib diketahui. Yang pertama, beriman akan adanya mereka. Ya, kita wajib mengimani tentang adanya apa? Malaikat. Iya. Kita wajib mengimani akan hal tersebut, ya, bahwasanya malaikat itu juga adalah makhluk. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tegak berdiri mengerjakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dibahasakan apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang diperintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Jadi ini adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari keimanan kepada malaikat, wajib beriman ya bahwasanya malaikat itu ada yang memiliki nama dan ada yang tidak. Iya. Yang memiliki nama kita wajib mengimani tentang nama-nama tersebut. Seperti malaikat siapa misalnya? Yang namanya Jibril. Ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, membawa wahyu, ya. Di antaranya lagi yang ada namanya Mikail, ya, Malakul Maut dan seterusnya. Jadi kita beriman kepada malaikat yang disebutkan namanya, kita imani. Malaikat ini memiliki nama, ya. Dan kita beriman ya kalau tidak disebutkan namanya tetap kita imani secara global. Baik. Dari keimanan kepada malaikat kita wajib beriman tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan mereka. Ya. Beriman terhadap apa? Sifat-sifatnya dan keadaan-keadaannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Mas'ud tentang malaikat Jibril. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ya. Dikatakan dalam hadis itu malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, setiap sayapnya itu menutupi ufuk. Ya, menutupi timur dan barat. Ya, baru satu sayapnya.
Ya, kita wajib beriman terhadap hal ini karena dikhabarkan. Ya. Baik. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada malaikat adalah kita beriman bahwasanya para malaikat itu memiliki tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu empat ya. Yang pertama tadi tentang apa? Adanya para malaikat, beriman terhadap nama-namanya, kemudian beriman terhadap sifat dan keadaannya, kemudian apa? Tentang apanya? Tugas-tugas mereka. Baik. Wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitabnya. Ini rukun yang ketiga dari rukun keimanan. Ya. Maksudnya beriman terhadap kitab-kitabnya bukan hanya Al-Quran saja. Ya, kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk bagi manusia, rahmat untuk mereka, kita wajib mengimani semuanya. Ya. Dan beriman terhadap kitab-kitab ini tidak akan sempurna kecuali yang 4 perkara. Yang pertama, ya, beriman bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari keimanan terhadap kitab, dia beriman terhadap nama-namanya. Bagi yang disebutkan ya, kalau tidak disebutkan maka kita imani secara mujmal, secara global. Jadi beriman terhadap nama-nama kitab. Ya, misalnya kayak Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Taurat, Injil, Zabur. Ya disebutkan namanya. Iya. Di dalam ayat dikatakan juga di akhir surah Al-A'la, apa itu ayatnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Dikatakan suhuf, ya. Ibrahim dan Musa. Taib. Kemudian dari keimanan terhadap kitab-kitab adalah kita wajib membenarkannya. Apa yang datang darinya. Ya. Kalau misalnya orang beriman terhadap Al-Quran, dia wajib mengimani, membenarkan dari isi kandungan yang ada di dalamnya. Iya. Kemudian yang keempat dari keimanan adalah dia dari keimanan kepada kitab-kitab, dia beramal terhadap kandungan dari kitab tersebut, mengamalkan dari kandungannya, ya. Jadi beda ya, kalau yang ketiga tadi mempercayainya. Yang keempat mengamalkannya. Ya, azan dulu baru kita lanjut Rasul, hari akhirat dan qadar. Kita selesaikan ya supaya nanti masuk di Al-Ihsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beriman terhadap rasul-rasulnya. Ya. Keimanan terhadap para rasul itu terkandung di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwasanya risalah mereka itu benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Risalah yang mereka bawa itu bukan dari diri-diri mereka sendiri. Tapi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita iman yang pertama terkait tentang rasul. Oleh karena itu Allah sifatkan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tapi apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita beriman terhadap rasul-rasul, beriman terhadap apa yang kita ketahui dari nama-nama mereka. Ya. Dan kita beriman juga secara global yang tidak disebutkan namanya. Ya, karena nabi itu ada juga yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an dikata apa? Walaqad arsalna rusulan min qablika apa? Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya. Begitu ayatnya ya? Iya. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh kami telah mengutus ya seorang rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami kisahkan ya kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak diceritakan. Ya, menunjukkan ada Rasul Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan. Baik, kemudian yang ketiga dari keimanan terhadap para rasul adalah membenarkan apa yang datang darinya, dari risalah yang mereka bawa. Dan yang keempat, ya, al-amalu bi syariatihi, mengamalkan dari syariat-syariatnya. Ya. Syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang diberi kepada rasulnya, maka kita wajib mengimani semuanya. Ya. Taib. Kemudian wal yaumil akhir. Ini rukun yang kelima ya dari rukun keimanan, beriman terhadap hari akhirat. Ya, maksudnya di sini hari akhirat ya hari kiamat. Ya.
keimanan terhadap hari kiamat kita harus mengimani 3 hal. Yang pertama, beriman akan adanya hari kebangkitan. Beriman akan adanya apa? Hari kebangkitan. Ya, bahwasanya apa? Manusia itu akan dibangkitkan nantinya. Ya. Nah, beda halnya dengan orang kafir ya. Mereka mengingkari tentang apa? Hari kebangkitan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Ya, orang-orang kafir meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ditegur, qul bala wa rabbi. Jelas, tentu demi Rabbmu, demi Rabbku, ya. La tub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Ya, akan dikhabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Ya. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian kufur terhadap Allah? Wa kuntum amwatan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan? Apa ayatnya? Tsumma ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Iya. Dulunya kalian tidak ada, mayat, kemudian Allah hidupkan, kemudian matikan, kemudian dibangkitkan lagi. Ya. Taib. Nah, ini menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Kemudian dari keimanan terhadap hari kiamat adalah beriman akan adanya al-hisab wal jaza. Ya, hari pembalasan, akan adanya dibalas ya dari perbuatan-perbuatan hamba. Ya, hari pembalasan. Makanya dikatakan yaumul hisab. Ya, jadi segala perbuatan hamba ya yang dilakukan di dunia akan dibalas ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu disebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang mujrim ya. Wa wudi'al kitab, diletakkan timbangan keadilan. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih. Engkau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang pendosa ya sengsara, musyfiqina fih. Ya, dia bersedih melihat dari catatan-catatan amalannya. Ya. Tidak ada satupun amalan yang mereka lakukan kecuali tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama halnya misalnya dengan harta ya. Ya. Sedikit harta yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, maka hari kiamat akan sedikit juga apanya? Pertanggungjawabannya, sedikit hisabnya. Sebaliknya, banyak harta yang kita miliki, maka akan banyak juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada hari itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, ya orang-orang miskin akan lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang kaya. Ya, mungkin karena hisabnya lebih banyak. Ya. Taib. Dari keimanan terhadap hari akhirat, beriman akan adanya surga dan neraka. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia berada dalam surga, sekelompok yang lain berada dalam neraka. Ya, wa huwa adhaka wa abka. Di antara mereka dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat menangis dan membuat tertawa. Ya. Jadi terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang berada dalam surga, ada yang berada dalam neraka. Nah, ini 3 hal yang wajib kita ketahui terkait tentang beriman terhadap hari akhirat. Dan yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya, ini rukun yang terakhir, rukun keimanan. Ya. Ya, beriman terhadap takdir ini harus kita mengimani 4 perkara terkait tentang takdir. Yang pertama, kita wajib mengimani ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang Dia takdirkan. Ya. Kita mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang Maha mengetahui
apa yang terjadi, yang akan terjadi, ya. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu. Ya. Kemudian yang kedua dari keimanan kepada takdir, beriman bahwasanya takdir itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat apa yang terjadi, ya, hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Nah, ini disebutkan dalam hadis, ya. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir-takdir makhluk, iya, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Taib. Ini yang kedua. Jadi di sana ada al-kitabah. Segala yang terjadi, segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tercatat. Ya, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Taib. Yang ketiga, ya. Dari keimanan kepada takdir, bahwasanya segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya. Ya, Allah yang menghendakinya. Nah, ini masyiah namanya. Iya, di sini orang biasa banyak bingung, ya, tentang masalah kehendak Allah terkait masalah takdir. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang, dia berbuat maksiat, ya tah? Dia bilang, saya sudah ditakdirkan berbuat maksiat. Berarti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kejelekan. Benar? Iya? Hah? Kan beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Berarti takdir Allah ada yang baik, ada yang jelek, ada yang buruk. Ya, betul. Itu dari sisi apa? Penilaian manusia. Ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hambanya, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ada yang ditakdirkan berbuat dosa, betul. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus antum pahami, semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun buruk bagi makhluk. Walaupun apa? Buruk bagi makhluk. Kenapa dikatakan baik di sisi Allah? Karena di balik takdir yang buruk itu ada hikmah di belakangnya. Ya, ada hikmah. Allah menakdirkan Fir'aun kufur, mengaku dirinya sebagai Rob. Ini takdir baik atau buruk? Takdir buruk. Tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu apa? Baik, karena di balik itu ada hikmah. Ya, di antara hikmahnya manusia yang datang setelahnya mengambil pelajaran di dalamnya. Jelas ini, ya? Ya. Nah, ini terkait tentang masyiah. Jadi segala sesuatu yang ditakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Iya. Makanya tidak dibenarkan, ya, orang yang melanggar syariat, ya, dengan alasan sudah ditakdirkan. Nah, ini namanya apa? Orang yang mempertentangkan antara takdir dengan syariat. Nah, ini tidak dibolehkan. Oh, saya jatuh dalam dosa dan maksiat. Ah, sudah ditakdirkan. Tidak seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak boleh mempertentangkan antara apa? Syariat dan takdir. Mungkin ada bertanya, bagaimana kalau saya misalnya betul saya ditakdirkan masuk ke dalam neraka? Jadi kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, berarti bagaimanapun saya beramal tetap apa? Masuk ke dalam neraka. Bagaimana cara menjawabnya itu? Hah? Jawabannya apa? Kita tidak tahu. Iya, dalam neraka itu surga. Nah, makanya jangan Nabi SAW apa? I'malu. Ketika datang sahabat, ya,
terkait tentang masalah itu. Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, diperintah untuk beramal. Karena setiap orang itu akan dimudahkan terhadap apa yang dia ditakdirkan dengannya. Jelas ini? Jadi kalau orang ditakdirkan masuk ke dalam surga, dia akan diberi jalan-jalan. Dia akan beramal menuju kepada apa? Surga. Jadi kalau orang ditakdirkan misalnya masuk neraka, akan diberi jalan ke sana. Jelasin ya? Jadi beramal. Jadi salah orang yang mempertentangkan antara takdir dan syariat. Makanya kalau Syekh Utsaimin rahimahullah membahasakan orang yang mempertentangkan antara takdir dan syariat, ya. Kalau misalnya ada dua makanan, ya. Ada dua makanan ini. Kita lihat ini ada makanan depan kita. Yang satu basi, yang satunya sudah bagus. Kita sudah tahu ini. Apakah kita katakan, oh ini saja saya, yang basi. Saya sudah ditakdirkan, maka yang basi. Ada yang berpikir seperti itu? Tidak ada. Tentunya orang apa? Akan memilih yang baik. Jangan bilang saya makan yang basi karena sudah ditakdirkan. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan apa? Seseorang itu diperintah untuk beramal. Jangan mempertentangkan antara syariat dengan apa? Dengan takdir. Taib. Jadi segala sesuatu yang ditakdirkan itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari keimanan terhadap takdir, beriman. Ya, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Ya. Jadi ini 4 rukun dari rukun terhadap takdir. Tapi ini masalah takdir ini ya, banyak kelompok ya yang menyimpan di dalamnya. Ini dibahas dalam buku-buku akidah. Ya, dibahas dalam kitab Lumatul I'tiqad, Aqidah Wasithiyah dan seterusnya. Taib. Wa dalilu ala hadhil arkani sitta qauluhu ta'ala. Dalil tentang rukun iman yang keenam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalilnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya, bukanlah dari kebaikan engkau hadapkan wajah kalian dari sisi masyrik, ya, dari timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman terhadap hari akhirat, wal malaikati wal kutubi wan nabiyyin, beriman terhadap para malaikat, kitab-kitab dan nabi. Iya. Nah, ini terkait tentang apa namanya disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi ya mereka beribadah mengarah ke timur, ada yang mengarah ke barat, orang-orang Nasara, ya Allah tegur. Bukan itu dari kebaikan. Yang kebaikan itu yang menjadi ukuran kebaikan ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap hari akhirat, para malaikat, dan kitab dan para nabi, itu dikatakan orang yang beriman. Ini dalil tentang arkan al-iman as-sittah, rukun iman yang keenam, yang 6. Kemudian wa dalilul qadari, dalil tentang takdir, karena di dalam ayat sebelumnya tidak disebutkan tentang takdir, makanya disebutkan khusus. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya terhadap segala sesuatu kami telah menciptakannya sesuai dengan takdir. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini selesai terkait tentang al-martabatu ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua dari keislaman, yaitu iman. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita akan masuk di al-martabatu tsalitsah, tingkatan atau jenjang yang tertinggi dari Islam adalah al-ihsan. Ya, adalah al-ihsan. Baik. Selesai ya? Tidak ada pertanyaannya, saya akan tanya antum. Terkait tentang apa namanya pembahasan. Mungkin sudah banyak lupa. Di dalam kitab Thalathatul Usul ini, ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala menyebutkan 3 pendahuluan sebelum menyebutkan 3 landasan pokok dalam beragama. Apa 3 pendahuluan itu?
Siapa yang tahu? Pendahuluan yang pertama terkait tentang masalah. Ayo, tunjuk. Kalau bicara semua, tidak ada yang mau dikasih hadiah. Siapa? Yang belum, yang belum. Cepat, kita mau sholat. Kalau salah tidak dapat ya. Bismillah. Ya. Ada 4 kewajiban. Yang pertama harus kita pelajari dan ilmu Ustadz. Yang pertama ialah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Yaitu tentang ilmu ya. Jadi mukaddimah yang pertama kewajiban mempelajari 4 masalah. Yang pertama ilmu, yang Kedua mengamalkannya. mengamalkan ilmu, yang ketiga Mendakwakannya. mendakwahkannya, yang keempat Terus sabar atas gangguan. bersabar di atasnya. Mukaddimah yang kedua. Pakai hafalan atau pakai catatan? Catatan Ustaz. Siapa yang pakai hafalan? Yang lain. Mukaddimah yang kedua tentang apa? Di sini. Silakan. 3 perkara yang wajib dipelajari. Yang pertama, bahwasanya hanya Allah yang maha pencipta. taib. Terkait tentang yang wajib dipelajari yang pertama adalah tentang tauhid ar-rububiyah. Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur. Terus yang kedua, Bahwasanya hanya Allah yang wajib diibadahi. taib. Terkait tentang tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, Bahwasanya barang siapa yang bertauhid maka tidak boleh baginya mencintai orang-orang yang syirik. taib. Masya Allah. Ini terkait tentang masalah al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Taib. Mukaddimah yang ketiga. Siapa lagi? Paling muda ini. Silakan. Di belakang. Hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Tentang hakikat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu agama beliau adalah al-hanifiyah. Itulah tauhid. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim saja disebutkan? Padahal agama al-hanifiyah ini adalah seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jawabannya karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang paling mentahqiq, paling mewujudkan dari tauhidnya. Makanya beliau digelari sebagai apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum ya. Anak kasih hadiah yang pertama. Silakan ambil. Insyaallah pekan depan anak kasih yang di belakang. Ya. Baik, sampai sini dulu. Pekan depan ya, insyaallah. Saya akan kasih buku. Baik. Ilahuna barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.